Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Indra Bayu. Di channel ini saya membahas mengenai bagaimana cara membuat aplikasi yang berbasis website. Dibahas secara bertahap mulai dari tahapan persiapan atau pengayaan ide atau konsep, tahap analisis dan mapping kebutuhan sistem, tahap desain interface dan struktur data, tahap pembangunan sistem, tahap instalasi dan uji coba sistem. Selain membahas mengenai proses pembuatan sistem, pada channel ini juga dibahas mengenai tutorial atau cara penggunaan sistem yang telah dibuat. Adapun aplikasi yang telah dibangun diimplementasikan untuk instansi pemerintahan, akademika, perusahaan swasta, UMKM, dan organisasi lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau kiranya video ini bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Untuk saat ini kita akan mencoba mulai pengenalan konsep database ya. Konsep dasar basis data atau konsep database terdiri dari basis dan data ya. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul, sementara data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka atau huruf atau simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sementara basis data atau sering kita sebut dengan database adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya, yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Prinsip dan tujuan basis data, di mana prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip, sementara tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Yang sangat ditonjolkan dalam basis data adalah pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi dan jenisnya. Pengorganisasian data tersebut dapat dalam bentuk tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom atau sering kita sebut field data dalam setiap tabel. Nah, untuk operasi dasar basis data terdiri dari create database atau membuat database, drop atau hapus database, create atau membuat tabel, drop tabel atau hapus tabel, insert data, query atau select data, update data, dan delete data. Untuk insert sering kita sebut create, query, read, update ya, delete. Nah, untuk 4 poin tersebut sering kita singkat menjadi CRUD. Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana untuk membuat database. Sementara kita harus, jika Anda menggunakan exam, maka di start dulu service Apache dan MySQL-nya ya. Kita masuk ke PHP MyAdmin ya di localhost. Contoh kita di sini akan membuat database mahasiswa. Klik new. Misalkan di sini nama databasenya BBMS mahasiswa. Create. Nah, database mahasiswa sudah terbentuk. Dan bagaimana cara untuk menghapus database mahasiswa? Kita kembali ke home. Di sini masuk ke tab SQL. Lalu ketikkan query-nya, drop
database. Nama databasenya apa? DBMS Mahasiswa. Oke, klik tombol go. Nah, di sini ada error ya. Sini drop database statement disable. Jadi harus ada yang di setting dulu dari konfigurasi examnya. Kita masuk ke folder di mana Anda menginstal exam. Kebetulan saya di drive C. Masuk ke exam, terus masuk ke phpMyAdmin, lalu library, dan di sini ada config default.php. Kita buka menggunakan Notepad saja. Ini. Di sini Anda cari allow user drop database. Defaultnya di sini false. Nah, ini ubah menjadi true. Lalu simpan. Selanjutnya di examnya ini di restart dulu ya. Di stop dulu Apache-nya, stop MySQL, start lagi. Di start lagi MySQL-nya, lalu kita kembali lagi ke phpMyAdmin. Oke, kita reload di sini. Kita ulangi ya. Localhost phpMyAdmin. Nah, kita masuk ke home-nya, masuk ke SQL, kita ulangi. Drop database DBMS mahasiswa. Oke, go. Nah, sudah sukses untuk menghapus database mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi karena kita akan mempraktekkan untuk create data atau insert data, terus seleksi data atau read data, update data, dan delete data ya. Kita buat lagi. Sini DBMS mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan buat tabel user di database mahasiswa. Kita tulis nama tabelnya. Oke, kita butuh kira-kira 5 kolom ya, atau 5 field. Nama, dengan ID, tipe datanya izin, buat primary key. Selanjutnya di sini isi dengan namanya, nama akunnya ya, datanya pajak, range-nya 200, terus selanjutnya email, gunakan pajak ya 200 juga. Selanjutnya nomor telepon ya, dan isi 200. Selanjutnya dengan password ini gunakan teks saja ya. Ya, kita masih butuh beberapa field lagi, misalkan kita butuh 2 field aja ya untuk tanggal update dan tanggal create-nya ya. Create user, gunakan timestamp.
juga. Ini keyboardnya kenapa? Karena nanti pas begitu update timestamp yang untuk create user ini tidak akan berubah, sementara waktu create user ini akan berubah sesuai dengan waktunya, sementara update isi dengan 0. Sementara update value-nya akan disesuaikan dengan waktu update gitu. Sementara kita gunakan fill ini ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Baik, setelah sukses kita membuat tabel user, selanjutnya sesuai dengan konsep dasar dari database, kita akan membuat proses create data, terus read data, update data, dan delete data menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Kita akan buat dulu foldernya, kita masuk ke sum, di sini masuk ke httdoc, kita beri nama, buat folder baru ya, kita kasih nama dasar UD ya. Ini kita buat proses code yang paling mendasar. Oke, sini kita masuk git base, lalu kita klik kode, saya masuk ke VS Code nya ya. Kalau bisa aja langsung, nah di sini loading. Nah, bisa dengan cara itu, ini langsung ke folder dasar code, atau bisa juga melalui VS Code ya. Dari VS Code masuk ke file, open folder, buka folder yang kita buat tadi ya, masuk ke drive C, pilih exam, mana ini, exam, httdoc, terus folder. Sudah masuk di folder dasar code. Nah, di sini kita akan membuat konfigurasi dulu ya. Kita buat konfigurasinya, new file. Di sini buat nama filenya config.php. Nah, kita akan buat untuk koneksi datanya. Kita membutuhkan beberapa variabel, yaitu diantaranya nama servernya, server name, di sini localhost, disesuaikan ya untuk hostnya, terus username, ini disesuaikan dengan username database ya. Saya gunakan root. Terus untuk password, variabel password, biasanya defaultnya
untuk exam tuh kosong ya. Jadi di sini sudah saya ubah untuk passwordnya Indra Bayu dan nama databasenya yang sudah kita buat tadi, BPMS mahasiswa. Oke. Lalu kita akan buat koneksinya ya. Koneksi MySQL di sini hostnya, lalu usernya gunakan variabel username. Nah, sudah kita inisiasi dari awal ya, passwordnya juga password, lalu nama databasenya lalu kita buat pengkondisian di sini. Jika koneksinya error, kita akan munculkan errornya ya. Connection pilotnya. Di sini kita munculkan errornya apa. Sukses. Connection sukses. Dan coba ya, masuk ke host. Di sini tadi nama direktorinya tuh dasar ud/config.php. Sukses, berarti yang kita buat tadi telah berhasil. Ini karena kita yang butuhkan kalau error saja muncul ya. Ini kita hapus saja. Selanjutnya kita akan buat fungsi read data. Kita buat di sini baru titik PHP. Di sini kita include-kan koneksi yang tadi sudah kita buat. Dan include config PHP. Lalu kita buat form inputan ya, inputan user. Nah, di sini kita bikin pengkondisian metodenya post. Jadi nanti kalau misalkan jika tombol submitnya diklik, maka akan mengeksekusi ini. Saya eksekusi insert data. Oke. Sementara kalau tidak submit, maka akan muncul HTML-nya ya. Kita buat HTML-nya
emailnya dulu. Ini kita buat judulnya pakai akun aja ya. Lalu kita buat ya di body ini dan kita kasih judulnya di sini sign up. Atau meregistrasi aja, registrasi akun. Selanjutnya kita buat di sini fill setnya ya. Kita buat ini data personal. Lalu kita sesuaikan ya datanya dengan data yang sudah kita buat tadi. Ini ada nama, email, nomor telepon, passwordnya. Kita buat inputan nama lengkap. Selanjutnya kita buat juga email ya. Email ini tipenya email juga. Selanjutnya buat nomor telepon sama password. Telepon, teks, selanjutnya kita buat password. Kita buat form sederhana aja ya, yang penting itu yang penting kita paham kesannya ya. Ini jadi fill the password. Ini sudah selesai. Jika kita eksekusi di sini, tadi kita udah buat namanya create. Di sini ada nama lengkap, email, telepon, password. Ya, tombol submitnya belum. Kita tombol submit. Kita tambahin lagi untuk lain banyak. Kita masukkan input submit.
value-nya dengan submit. Oke, lagi kita coba untuk eksekusi yang di atas di sini. Jika post submit maka akan mengeluarkan apa ya, eventnya apa. Kita di sini coba untuk mendebugnya. Debug belum. Kalau misalkan submit melakukan debugging ya. Itu ya, di sini belum buat formnya tadi. Belum ini kita bikin dulu. Jadi form ini metodenya pindah ke dalam form terusnya actionnya langsung aja karena dia akan masuk ke file git. Oke, ulangi reload. Kalau misalnya ini diisi submit, ini karena tadi tipenya email jadi harus ada nya, harus sesuai kaidah email. Ini ada tulisan debug sesuai dengan ketika di submit debug. Oke, kita akan buat coding insert di sini. Ini kita buat beberapa variabel nama misalnya. Ini diisi dengan name tadi buat ya. Dan selanjutnya email, nama variabel email juga. Selanjutnya telepon, di variabelnya menggunakan telepon. Selanjutnya password, di sini password juga. Oke, kita cek untuk variabelnya itu kita gunakan JSON aja ya, JSON encode. Kita buat pakai variabelnya tertangkap atau tidak ya. Ini nama, koma, email, telepon, koma, password. Oke, kita lihat, kita reload lagi. Kita cek akan nama email bayu@gmail.com, telepon 8121. Oke, kita submit. Data yang disimpan di sini sudah masuk. Gimana caranya supaya kalau misalkan kita submit, ininya ada di sini juga datanya, itu bisa aja kita tambahkan di sini value-nya ya. Tapi karena kita akan membuat
insert data, jadi tidak perlu dimasukkan ke situ. Udah sukses untuk mengambil data dari form inputan. Nah, selanjutnya kita akan buat proses insert data. Sini kita buat variabel SQL-nya ya. Insert into nama tabelnya, kita di konsol ya dulu biar oke. Filenya lalu lagi on, lalu switch, setiap field itu akan diisi dengan value dari form isian tadi ya, yang sudah kita inisiasi dengan beberapa variabel, yaitu diantaranya ada variabel nama, selanjutnya untuk email diisi dengan nilai dari variabel email, selanjutnya untuk field telepon ya, akan diisi dengan variabel telepon, dan untuk password akan diisi dengan variabel password. Oke. Nah, query yang kita buat ini selanjutnya akan dieksekusi, yaitu dengan cara kita buat sebuah variabel result sama dengan koneksi yang ada di config PHP ya. On sini query SQL. Oke. Kita buat pengkondisian if result sama dengan true, kita buat output data baru ditambahkan ya. Jika gagal error, kita tangkap errornya ya, skip di bawahnya. Banyak paket kita reload lagi. Nah, data baru sukses ditambahkan. Kita cek hapus ya, kita ulangi. Nama Bayu email
22 password Bayu kita submit. Baru sukses ditambah. Oke. Proses insert data hasilnya. Nah, selanjutnya proses menampilkan data. Bagaimana caranya untuk menampilkan data? Kita akan buat file view di sini ya. View.php. Ini jangan lupa include dulu koneksi database yang telah kita buat. Itu namanya config.php. Selanjutnya buatkan query-nya untuk menampilkan seluruh data dari akun data user ya. Sini select bintang home user. Nah, di sini select ini adalah untuk menampilkan bintang. Ini berarti semua kolom atau semua field yang pada tabel user. Home user ini tabelnya tabel user. Oke. Selanjutnya query ini kita eksekusi. Kita buat variable result sama dengan on query variable con ini ngambil dari variable yang ada di config. Nah, ini karena di include maka seluruh variable yang ada di config.php akan masuk ke file view.php juga. Ini kita untuk script PHP-nya udah dulu kita buat HTML-nya untuk menampilkan data. Akan buatkan pakai Bootstrap ya supaya bagus tampilannya. Oke, di sini kita masuk ke get Bootstrap. Jadul aja dulu 3.4 ya. Nah, ini tinggal di copy saja. Di sini ya. Ini view data. Oke. Selanjutnya di sini kita buat container. Buat kelas container ada like keep ya. Lalu kita buat judulnya user. Kita buat tabel, kelasnya tabel. Kita buat header tabelnya. Oke. Sini kita buat row-nya. Kita buat kolomnya ya.
isi dengan di sini ada ID, nama, email, nomor telepon. ID, nama, email, telepon, passwordnya tidak perlu ditampilkan ya. Oke, selanjutnya kita buat di bagian bodinya, body tabelnya. Oke, body. Nah, untuk di bodinya karena akan menampilkan beberapa data, maka result tadi ini, variable result ini kita munculkan di sini. Oke, kita buat pengkondisian jika ini harus pakai HP ya. Baik, jika jumlah row result, jadi di sini result 6 row, itu lebih besar dari 0, berarti datanya ada ya. Maka kita buat looping mulai data ke 1, data kedua, terus kita akan tampilkan di tabel body ini. Oke, kita gunakan while saja. While row ya, row sama dengan result page. Oke. Nah, jadi si result ini dibuat array. Jadi selama arraynya masih ada, dia akan terus mengulang sampai end of file ya. Oke, di sini kita akan masukkan baris dari type body itu. Kita akan buatkan HTML-nya di sini. Oke. Lalu kolom untuk menampilkan ID-nya, variabelnya harus sama ya, ID, name, email. Ini bisa aja kita menggunakan seperti ini, PHP echo ya, ID seperti ini. Untuk nama misalnya kita bedain untuk penulisannya. Ini saya juga menggunakan seperti ini. Wow. Jadi row ini sudah berubah menjadi array, maka di sini ada key array-nya ya, ID, name, dan selanjutnya email, selanjutnya font. Nah, di sini satu menggunakan IO, yang satu page PHP, tapi di sini gunakan sama dengan, kalau pakai IO ini harus ada titik koma ya. Ini. Itu sama saja. Oke, di sini kita tambahkan lagi action ya. Nah, actionnya nanti apakah akan mau dihapus atau di-update ya. Kita buatkan untuk actionnya. Nah, kita akan buat suatu link
untuk update data. Menggunakan tab ya. Di sini tulisannya edit. Lalu ditujukan linknya ke update php id sama dengan ID ya, row ID ya, row ID seperti ini. Nah, supaya bagus tampilannya, kita cek dulu aja. Kita lihat ke view. Nah ini edit. Jadi di sini masih ada garisnya. Kita akan menggunakan kelas dari Bootstrap, yaitu plus button ya. Kita gunakan kelasnya plus button. Ini backgroundnya kita gunakan button info aja. Jadi berubah bentuknya tombol ya. Dan selanjutnya kita akan buatkan juga untuk delete, tapi di sini harus ada pemisah. Di sini kita kasih tag NBSP ya, BSP. Ini untuk spasi, jadi memberikan space antara tombol edit dengan tombol hapus. Oke, ya, kita akan buat tombol hapusnya. Ini linknya sama ya, seperti yang tadi, ada menambahkan parameter ID juga, karena akan menghapus berdasarkan ID-nya. Tapi di sini nama filenya delete. Kelasnya pun ini kita buat kelas tombol juga. Di sini untuk hapus kita kasih warna merah ninja. Oke, terus di sini nama tombolnya, captionnya delete. Nah, kita akan buat suatu event dari ketika user mengetik edit, maka akan mengubah datanya. Oke, yang akan diubah itu nama, email, telepon ya. Dan passwordnya tidak diubah ya, kita ubah nama, email, nomor telepon saja. Ini kita buat di sini file update HP sesuai dengan yang tadi ini ya. Ini jangan lupa kita inputkan juga config HP-nya. Lalu di sini jika post update ya, kita di update, klik update ya, itu maka akan mengeksekusi apa. Di sini kita akan menggunakan subjeknya menggunakan nama update ya. Di save. Terus ya, kita kasih komen aja dulu.
if jika PHP ini menemukan variabel ID yang ada di get di URL-nya, maka akan mengeksekusi sesuatu. Di sini set get ID, maka dia akan mengeksekusi sesuatu. Oke, komen dulu. Selanjutnya, jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke file view tadi ya. Di sini maka di direct menggunakan tidak ini location ya, mana yaitu ke view titik PHP. Ini supaya kelihatan aja. ID-nya get ID. Klik edit. ID-nya 2. Kalau misalkan ID-nya kita hapus, kembali lagi ke view seperti itu. Jadi fungsi tidak ada ID, maka dia akan kembali ke view PHP. Oke. Jika ada ID-nya, maka tampilkanlah data sesuai dengan ID yang tercantum. Misalkan di sini ID 2. Nah, tampilkanlah data sesuai dengan ID 2 tersebut. Maka kita akan buatkan meregistrasi tapi versi editnya ya. Ini buat inisiasi variabel. Tuh, kerja user ID supaya mudah ya penggunaannya. To get ID. Selanjutnya kita buat query untuk menampilkan data berdasarkan ID yang dipanggil. Baik, bintang from user where ID dengan ID. Lalu eksekusi query-nya. Result query SQL. Nah, di sini jika ditemukan bahwa ID tersebut ada ya, jika ditemukan maka sini diinisiasikan dengan jika raw result ini lebih dari 0, berarti datanya ada. Raw besar 0, lebih besar daripada 0. Maka di sini data ditemukan. Lalu kita buat seperti tadi ya, bikin array page. Di sini munculkan datanya.
untuk inisiasi. Oh, ini inisiasi untuk record. It's that. Ini sini kita inisiasikan datanya, nama itu diisi dengan role name, di field database-nya. ID apa oke. Ya, selanjutnya di sini kita akan setiap variabel ini akan kita masukkan ke tabel yang di HTML. Maka dulu klik PHP-nya, kita buat HTML-nya. Update data user. Lalu kita buat formnya, metodenya, post saja. Bisa personal. Data tadi ya. Tadi sudah dengan get. Lalu di sini untuk ID kita hidden aja untuk ID-nya. Input hidden. Sini gunakan user ID. Value-nya ID. Value-nya untuk nama ini value-nya di isi dengan nama.
password, kita tidak akan mengubah password ya di sini. Kita ubah aja lah di sini. Harus dibuatkan parameter password juga. Password. Baik, selanjutnya ketika kita submit, itu akan muncul apa? Ini kita proses submit. Yes, update ya. Diklik submit, itu di echo dulu. Proses update ini kita buatkan codingnya. Ini post name-nya, nama, buat variable nama. Ini host. Kita ubah itu nama, email, telepon ya. Buat variabelnya top. Nah, password. Lalu kita akan buat query untuk memproses update-nya ya. SQL Nah, di sini query-nya update user set. Ini akan mengupdate tabel user setnya, settingannya itu. Ini ada field name akan diisi oleh apa ya. Ini akan diisi oleh variabel name, nama, dimana variabel nama ini sudah terisi dari variabel name yang ada di posting tadi. Selanjutnya, selain itu ada juga email. Field email ini akan diisi oleh dengan nilai dari variabel email. Selanjutnya, field on akan diisi oleh variabel telepon, dan password akan diisi oleh variabel password. Query ini akan dieksekusi. Kita menggunakan variabel result. Ini lagi variabel koneksinya, lalu eksekusi query-nya.
hasil query-nya betul ya, result sama dengan true. Nah, di sini proses updating data sukses. Di code update successful. Ini else gimana kalau kita gagal, kita akan buatkan ada kesalahannya apa gitu ya. Di sini kita keluarkan kesalahannya. Kita coba kembali lagi ke view, kita edit. Nah, di sini kita ganti misalkan jadi Drabayu ya, Bayunya kita ubah jadi Drabayu. Yang diubah hanya nama sama email saja, yang lainnya biarin sama. Kita eksekusi. Ikut update successful. Oke, kita kembali lagi ke view. Nah, sekarang sudah ganti. Oke, proses updating data telah berhasil ya. Sekarang kita masuk ke proses hapus data. Sesuai di view tadi di sini ada mengacu ke delete.php. Kita buatkan filenya delete.php. Jangan lupa input lagi untuk konfigurasi yang telah kita buat tadi. Oke. Reset. ID. Ini user ID sama dengan buat scrollnya delete user akan menghapus berdasarkan ID yang dikirimkan dari file view ya. Eksekusi query-nya. Query jika hasil query-nya benar, maka akan memunculkan siapa. Jika salah akan menunjukkan siapa. Kita buat di sini. Jika benar, maka kita buat pesan bahwa record telah dihapus ya. Record atau data deleted sukses. Oke, jika ada yang salah maka akan
tentukan juga kesalahannya apa. Sebelumnya kita tambahkan satu lagi aja ya datanya supaya kelihatan nanti jumlahnya. Kita buat sini. Berikutnya nah di sini ketika data sukses ditambahkan, coba kita akan direct ke view ya. Coba jika sukses maka akan didirect ke view. Oke. Kita gunakan seperti tadi hidden. Nah, kita create di sini sukses. Ini di hide saja sini. Kita ulangi. Kita buat lagi, misalkan unit ya. unit@gmail.com 277 unit 234. Jadi ketika sukses masuk ke view. Nah sekarang begitupun ketika kita menghapus data. Ketika sukses masuk ke view, jadi tidak perlu dikeluarkan notifikasi suksesnya, cukup notifikasi gagal saja yang kita ambil. Oke, kita komentar ini balik ke view. Begitupun untuk update ya, jika sukses kita dikembalikan ke view. Jika gagal tetap di situ ya. Oke, misalkan kita ubah yang unit tadi. Sensor ini ya. Ini bal. Oke, submit. Nah ini ada kesalahan. Kenapa ini datanya berubah semua? Kesalahannya ada di mana? Kita lihat. Nah, ini berubah semua ketika diupdate. Kita cek di update. Nah, di sini tidak ada berdasarkan apa update-nya. Oke, berarti di sini harus ada penambahan where. ID sama dengan user ID. User ID-nya di sini belum diinisiasi. User ID-nya kita inisiasi dulu user ID-nya. Kita samakan yang tadi ya.
kasih dulu di sini supaya bisa dibawa ke dua if ini. Kita buat user ID ini kita simpan paling atas saja. Jadi user ID ini bisa dipanggil di ketika update dan ketika untuk yang ini user ID untuk menampilkan. Nah, ketika update ini kita ambil user ID yang ada di sini. Itu kan sudah dimasukkan ke sini. Oke, yang ada di sini ya. Nah, user ID yang di sini. Berarti di sini kita tambahkan lagi kita ulangi lagi, kita update satu-satu. Update tadi ini namanya aries@gmail.com, passwordnya misalkan aries1234. Oke, submit. Oke, berubah. Kita ubah yang satunya lagi, tadi namanya Bayu misalkan, emailnya Bayu ini 88 Bayu 1234. Oke, sudah berhasil. Dan kita coba untuk menghapus nama Muhammad Iqbal. Kita delete. Oke, berhasil. Untuk proses create, read, update, delete yang versi sederhana kita setelah berhasil, tapi dengan coding seperti ini tentunya akan banyak memakan tempat ya. Mungkin kalau misalkan hanya datanya hanya data akun aja, ini sudah ada 4 file ya. Bayang kalau datanya 1000 berarti ada 4000 file akan terkumpul. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan gunakan bagaimana caranya menggunakan object oriented untuk proses create, read, update, dan delete. Untuk versi sederhananya cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.